Halo teman sejalan, balik lagi di podcast Obrolan Teman Sejalan. Obrolan kita-kita yang sedang berjalan di Jalan Dharma. Nah, teman-teman balik sama aku, Willy, yang akan sebagai pemandu atau host dalam perbincangan podcast kita pada hari ini. Teman-teman pasti lihat ya, bahwa kita hari ini ngebahas tentang hoki ya. Bagi teman-teman yang mau hidupnya penuh dengan keberuntungan, hidupnya penuh dengan hoki dan jauh dari kesialan, ayo boleh dong like dan subscribe channel kita ya, Cinta Youth Community. Jangan lupa tekan loncengnya untuk notifikasi bila ada video-video kita yang berikutnya. Nah, teman-teman, hari ini aku bersama dengan penceramah yang bermarga Tai, atau kita sebut dengan Tai Changse ya. Halo Tai Changse. Halo Willy. Apa kabar Tai Changse hari ini? Baik dong. Baik ya, wah kelihatan mukanya fresh banget nih. Willy gimana? Luar biasa dong ya, kita di Viara ketemu dengan penceramah kan pasti happy bawaannya. Ya, mantap. Karena ada aura baiknya nih teman-teman. Apalagi kalau ketemu sama si dia ya. Waduh, iya dong. Tapi lebih senang ketemu sama Changse dong. Auranya lebih baik ya. Gitu ya, bagus dong. Oke. Nah, Teh Changse, mungkin supaya reminder nih, kesibukannya apa belakangan ini? Ya, saya sibuk sebagai pemilik bisnis dan juga sebagai business coach ya. Kita senang banget lah bisa bantuin banyak pemilik bisnis buat bisa bisnisnya profitable dan autopilot. Waduh, oke. Nah, teman-teman, Tai Changse bukan cuman bantuin bisnis orang untuk profitable, tapi juga pastinya di Viara ngebantuin orang-orang supaya punya amal ya. Punya hidup yang lebih baik gitu ya. Dengan cara datang ke Viara nih. Betul. Nah, Tai Changse, tapi hidup orang tuh ada yang baik, ada yang buruk nih. Ada yang ngerasa kok saya nih kurang hoki ya, saya kok sial terus ya. Kelihatannya kok itu orang beruntung terus ya, hoki terus ya. Itu kenapa sih ternyata ada fenomena kayak gini? Kok kamu ngurusin hidup orang ya? Karena saya kebagian yang sialnya ternyata. Dia pengen tahu nih rahasia orang tuh bisa hoki gimana gitu ya. Jadi hoki sama sial itu nggak terjadi tiba-tiba. Oke. Hoki sama sial itu terjadi karena rangkaian action kita sebelumnya. Bisa di kehidupan yang sekarang, bisa di kehidupan yang lampau gitu. Jadi itu berakumulasi, jadilah hari ini kamu merasakan apa gitu loh. Jadi kamu juga jangan nyalain kenapa keadaan kita begini, kenapa dunia begitu, kenapa nggak adil. Sebenarnya bukannya nggak adil, tapi emang itu adalah akibat dari pilihan-pilihan kita sebenarnya. So hari ini kamu misalnya contoh ada orang yang badannya six pack keren banget gitu kan badannya. Wih, hoki banget bisa badan six pack gitu. Itu bukan hoki, itu usaha. Benar, karena nggak instan. Betul. Terus ada orang lihat, sial banget dia bisa sampai obesitas atau misalnya sakit gara-gara kolesterol dan lain-lain. Itu bukan karena sial. Karena pola hidup. Karena pilihan dia. Makan makanan yang dia makan selama dia hidup ya dia pilihnya itu. Akhirnya melahirkan sebuah konsekuensi tertentu. Betul. Yang kita anggapnya itu sebagai sebuah kesialan. Benar. Gitu ya. Oke. Menarik ini. Tadi juga Teh Changse ada ngebahas tentang kehidupan lampau ya. Memang berarti artinya kalau kita bahas kehidupan lampau itu ada hubungan dengan karma nih. Ya, betul. Jadi ada hubungan juga. Contoh misalnya kenapa bisa ada orang yang terlahir badannya ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang lahirnya sempurna, ada yang lahir langsung cacat dan segala macam. Itu kan bukannya artinya Tuhan nggak adil, bukan. Tapi karena memang apa yang kita bisa bilang itu dosa asal kita, karma lampau kita yang membawa kita lahir begini keadaannya. Kamu juga nggak bisa pilih kamu lahir di keluarga mana. Benar. Kalau bisa pilih kita pilih lahir di keluarga orang yang super kaya, crazy rich. Ya, nomor 1 di Indonesia ya. Ya, tapi nggak bisa. Nggak bisa kan. Kita punya Bank ABC misalnya kan, ya kita nggak bisa milih gitu ya. Berarti artinya apa? Artinya memang orang-orang itu ya terlahir hoki karena apa yang dia lakukan di sepanjang kehidupan dia yang lampau gitu. Menarik nih. Gitu. Jadi bukannya itu terjadi gitu aja. Ada yang terlahir sial, ya bukan berarti karena dia Tuhan nggak adil, tapi memang karena apa yang dilakukan di kehidupan yang lampaunya. Tapi apapun itu di kehidupan ini asal kita terlahir nih, kan kita terlahir jadi manusia nih gitu kan. Kita punya kesempatan untuk mengubah nasibnya kita. Kita boleh terlahirnya kurang beruntung, tapi kita bisa sepanjang hidup itu merasakan keberuntungan. Benar. Gitu loh. Dengan cara apa?
Nah ini yang kita akan bahas ya kayaknya. Betul, akan kita bahas nih ya. Dan saya juga dia teringat nih karena Kak Jaso ngomong kayak tadi waktu ya Dharma kelas di Vihara ada kutipan yang mengatakan bahwa kalau mau tahu apa yang kita lakukan di kehidupan yang lampau, lihat kondisi kita saat ini. Tapi kalau mau tahu apa yang terjadi di kehidupan kita di masa depan, di kehidupan selanjutnya, lihat kita yang sekarang. Benar banget. Dan sesuai dengan omongan Tejang, kalau kita mau hidup kita penuh dengan keberuntungan dan jauh dari kesialan, kita pupuk dari sekarang. Harus dari sekarang ya. Harus. Itu yang harus kita lakukan gitu loh. Jadi apapun yang terjadi di masa lampau menurut saya nggak penting. Benar. Yang penting adalah sekarang. Dan apa yang kita lakukan sekarang itulah penting untuk masa depan kita. Benar. Kamu pengen masa depan yang gimana? Saya yakin semua teman-teman yang nonton maunya kehidupan yang lebih baik daripada hari ini. Begitu kan? Kalau kita mau kehidupan yang lebih baik, maka kita harus tanam mulai dari sekarang. Nggak usah peduli apa yang kita dapatkan kayak udah berbuat baik tapi kok masih begini aja sial gitu kan. Nggak usah pikirin dia punya imbalan, nggak usah pikirin apa yang balik ke kita, tapi kita lakukan aja terus ya kan, kebaikan demi kebaikan agar apa? Agar keberuntungan itu datang. Wah, ini menarik. Nah, sekarang apakah hanya dengan melakukan kebaikan keberuntungan itu bisa datang ke diri kita? Iya. Gitu. Belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Tapi yang pasti ketika kita melakukan kebaikan itu ibaratnya kita sedang mengisi sebuah ember dengan air. Gitu. Jadi bayangin bahwa ini gelas nih gitu kan. Kalau gelas ini diisi sama air, diisi air itu berarti kebaikan. Kalau kita isi dengan kebaikan, dia lama-lama kan akan penuh. Betul. Gitu. Hidup kita penuh dengan berkat, maksudnya gitu. Waduh. Penuh dengan keberuntungan gitu. Tapi bayangin kenapa kok ada orang yang berbuat baik tapi nggak muncul kebaikan itu? Karena gelasnya bocor. Oke, jadi kalau sifat baiknya tadi kita masukin perbuatan baik kita masukin ke sini gitu ya, jadi gelasnya penuh, tapi ternyata ada yang ngebuat tuh nggak penuh. Betul, nggak penuh itu karena bocor. Bocornya tadi. Bocornya tahu nggak kenapa? Kenapa tuh? Karena gini, di ajaran agama Buddha ya kita mengenalnya bukan cuma berbuat baik, tapi juga harus membina diri, berbuat kebajikan. Kebajikan itu yang kita sebut itu adalah dengan mengubah sifat yang buruk menjadi baik. Jadi percuma kamu lakukan kebaikan nih, kamu misalnya contoh ya, kamu melakukan amal dana misalnya, membantu orang-orang miskin dan segala macam ya. Tapi kamu masih menggunakan mulut kamu untuk marahin orang, gosipin orang. Itu kan sifat buruk. Nah sifat buruk ini yang membuat perbuatan baik jadinya bocor. Gitu. Bayangin kalau gelas kita bocor, bisa penuh nggak, Will? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita lahir ke dunia aja itu sudah membawa dosa asal. Karma buruk kita yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Di masa lampau ya. Terus kita tambahin lagi nih gitu dengan perbuatan yang kurang baik gitu kan. Sifat-sifat baik kita, sifat buruk kita tidak diperbaiki. Maka gimana gelas itu bisa penuh? Betul. Selama ini tidak akan penuh. Itu yang dirasakan sama orang yang kenapa udah bekerja keras, kenapa udah berbuat berbagai hal, tapi tetap sial. Gitu. Jadi makanya perbuatan baik harus diiringi juga dengan perbaikan di dalam diri kita. Gitu. Jadi perbuatan baiknya tetap kita lakukan, tapi perbuatan buruknya kalau bisa kita kurangi. Sifat-sifat kita yang kurang baik, ya mungkin males gitu ya, mungkin gampang menyerah, mungkin gampang emosi, dan berbagai macam sifat buruk lainnya, itu akan mengakibatkan kita terus terjebak pada nasib yang kurang baik. Wah, dalam banget nih. Teman-teman ngobrolin soal hoki aja bisa sedalam ini ya. Iya, orang pikir hoki terjadi gitu aja. Iya, kebetulan ngomongnya kan. Kira-kira hoki itu ditanam gitu. Ternyata ada prosesnya. Betul. Gitu ya. Makanya harus kita pastikan kita lakukan dengan baik. Nah, ngomongin soal proses tanam sesuatu juga kan kita lihat nih. Kalau misalnya kita tanam biji itu tuh kacang hijau, kita mau tanam toge gitu. Iya, betul. Toge hanya dalam 3 hari mungkin. Bener, langsung mulai muncul ya dari kacang hijau ke toge bentuknya gitu ya. Jadi artinya apa? Perbuatan baik itu bisa dalam beberapa saat langsung ada kebaikan yang kita dapatkan. Hasilnya. Gitu loh. Ya kayak kita makan tiba-tiba kenyang. Gitu. Seinstan itu. Karma tuh kan sebenarnya adalah action gitu. Apa yang action yang kita lakukan itu yang akan kita rasakan. Kalau kamu makan ya kamu kenyang. Kalau kamu mandi kamu segar, itu langsung dapat lah gitu loh. Kalau kamu berusaha belajar dengan keras, kamu dapat nilai yang bagus gitu. Nah ada juga perbuatan-perbuatan yang istilahnya butuh waktu lama untuk
return untuk gitu, berbuah, untuk lihat hasilnya gitu. ya. Contoh mungkin kalau kita bilang waktu panennya itu sedang. Nah, kalau ini yang cepat, ini cepet nih 3 hari gitu ya. Waktu panen yang menengah itu tuh kayak misalnya contoh kita tanam apa? Mangga. Tanam bisa nggak? Mangga mungkin lama, mungkin lama butuh ya? 3 tahun. Oh iya benar. Tapi kalau tanam jagung mungkin 3 bulan, 4 bulan. Baru udah bisa kita panen ya, gitu ya. Gitu ya. Nah itu yang sifatnya menengah gitu loh. Okay. Artinya apa, perbuatan baik itu kita bisa rasakan nggak instan, tapi mungkin aja di dalam kehidupan ini kita bisa rasakan. Entah berapa tahun lagi kita bisa rasakan. Ya kan? Itu contoh kayak misalnya kamu bangun bisnis, apakah bisa langsung terbang bisnisnya? Wah, nggak bisa, butuh proses. Butuh proses, ya kan? Butuh mungkin eksperimen kan? Kamu eksperimen, tes pasar, produknya diperbaiki sampai akhirnya ketemu produknya disukain sama customer, meledaklah. Bener. Bisnisnya, misalnya gitu kan? Nah, ada juga yang buahnya panennya tuh lama. Durian. Ya, durian. Mungkin bisa 10 tahun gitu baru dapat durian yang bener buahnya gitu kan. Nah itu mungkin nggak bisa dirasakan di kehidupan ini, mungkin di kehidupan yang mendatang. Bener. Gitu. So that's why kita bilang setiap perbuatan itu pasti ada buahnya, nggak usah khawatir. Gitu loh. Kenapa orang yang berbuat baik tapi belum ada hokinya? Ya karena belum matang. Orang yang sial kenapa kok orang yang ini nih, orang yang kita bilang berbuat jahat terus, tapi hoki mulu. Oh iya benar, ada juga sih. Karena karma buruknya juga belum berbuah. Gitu. Betul. Ada waktunya karma buruk itu akan datang sendiri gitu ya, yang ke orang-orang yang melakukan sifat-sifat atau perlakuan-perlakuan perbuatan yang buruk gitu ya. Benar. Jadi apapun itu, ya apapun karma buruk, karma baik yang kita punya, kan kita nggak pernah tahu. Yang jelas, yang sekarang kita lakukan, buka lembaran baru, udah berbuat kebaikan, ubah sifat yang buruk menjadi lebih baik. Wah, dalam banget nih. Nah, terus Tai Changse, kalau kita bicarain soal lakuin atau menanam perbuatan-perbuatan yang baik, di Viara kita kenal juga dengan 3 amal. Bener ya Tai Changse ya? Mungkin boleh dijelasin ke teman-teman semua apa sih 3 amal? Yang saya tahu kan amal ya udah masukin kotak amal, selesai gitu. Itu amal yang mungkin orang awam atau saya sendiri taunya kayak gitu. Kalau di Viara seperti apa Tai Changse? Jadi sebenarnya 3 amal itu adalah tipsnya biar hoki terus. Kalau kamu mau hoki terus, ya kamu lakukan 3 amal ini. Nah, yang pertama adalah amal dana atau harta. Amal harta, uang, gitu. Jadi ini yang paling gampang, karena hanya dengan uang kamu bisa berbuat kebaikan. Nah, kalau buat teman-teman di rumah yang belum punya pemasukan sendiri, baru cuma dapat uang jajan, ya berarti harus apa? Harus nabung. Ya dari kan? Uang jajan dikumpulin, habis itu disumbangkan. Wah, betul. Tapi kalau buat kita yang udah punya income, ya kita enak ya, kita langsung sisihkan ini buat menyumbang misalnya gitu. Nah, terus kan ada amal yang lain lagi tuh, amal yang namanya dharma, pakai mulut kita. Biasanya mulut untuk ngatain orang, gosipin orang, marahin orang. Kita hari ini pakai buat apa? Pakai buat menyebarkan kebaikan. Pakai buat untuk nyemangatin orang. Kadang-kadang mulut kita buat drop semangat orang, ya bikin orang down. Nah, sekarang kita pakai mulut kita untuk bikin semangat orang, gitu. Itu yang kita pakai akhirnya buat mulut kita ini akhirnya membuat orang melakukan kebaikan lah gara-gara kita, gitu. Ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga itu adalah amal pakai tenaga ya. Badan kita gunakan untuk membantu orang lain, menyeberangkan orang lah, bantuin kerja bakti, gitu kan, bantu bersih-bersih di wihara, itu adalah melakukan kebaikan menggunakan badan kita, gitu. Jadi kalau kita terus-terus menggunakan 3 amal ini lama-lama karma buruk itu akan terkikis. Ya, jadi karma buruk itu akan pelan-pelan terkikis dan mempercepat buah yang tadi kebaikan itu akan muncul dalam hidupnya kita. Betul. Gitu. Karena kita udah menabung karma baik, gitu ya, dan mengikis karma buruknya kita, jadi ntar lama-lama akan menghasilkan, akan berbuah. Betul. Tinggal waktunya aja ya. Bener, tinggal waktunya aja, itu yang enak kan. Bener. Nah, sebelum kita lanjut teman-teman ke pertanyaan selanjutnya, karena menarik banget nih pertanyaan selanjutnya, teman-teman boleh untuk pause dulu video ini, kemudian ke Instagram dan ketik Cinta Youth Community, gitu ya. Teman-teman ketik dan kemudian follow teman-teman ya, karena di sana kita itu akan berbagi dharma-dharma yang ringan, menarik, dan kegiatan-kegiatan Viara kita juga akan ada di sana. Teman-teman bisa untuk follow dan lihat ya. Kemudian Tai Changse, ini pertanyaan yang mungkin
tanya sebenarnya udah bahas juga gitu ya. Tapi masih banyak orang yang mengeluh soal ini. Saya nih Tanya Su udah sering datang ke vihara kayaknya, udah sering berbuat amal, udah ngelakuin 3 amal tadi lah yang Tanya Su bilang. Kayaknya udah cukup banyak deh. Ya. Tapi kok rasanya nggak berbuah-berbuah? Apakah sebanyak itu karena buruknya gitu loh? Pertanyaan selanjutnya. Iya. Ya saya sering dapat curhatan gitu juga. Saya bilangnya adalah kamu berbuat segini banyak aja masih sial. Wow. Gimana nggak berbuah? Iya. Iya kan? Betul nggak? Jadi jangan pikir, wah gue udah kerja keras, berbuat baik, aktif di wihara, tapi nggak dapet nih kebaikan keberuntungannya. Terus habis itu kita udah deh nggak usah lagi deh. Akhirnya ninggalin wihara, akhirnya nggak mau lagi berbuat baik. Ya udahlah santai-santai aja. Apa yang terjadi? Mungkin akan lebih parah. Wah. Gitu loh. Serem ya teman-teman. Sama kayak kita nge-gym aja. Ya, waktu kita nge-gym, apakah kita nge-gym 2-3 bulan badan kita langsung kurus? Oh, nggak mungkin kayaknya. Ya nggak langsung lah. Nggak langsung. Karena gitu loh, nge-gym itu hanya untuk melatih kedisiplinan kita. Ya, membuat otot kita itu bisa bekerja. Benar. Ya, dan itu membutuhkan waktu. Betul. Sebenarnya menurut para ahli, nge-gym itu, kita pergi ke gym itu hanya berpengaruh 10-20% sama pertumbuhan otot kita, badan kita. Yang penting itu adalah cara makan kita, pola makan kita, pola tidur kita. Ya, kita ada makan makanan yang berprotein tinggi gak? Ya, kita ada jaga nggak agar karbohidrat jangan terlalu banyak, agar gula tidak terlalu banyak. Itu kan dijaga, gitu. Terus istirahat. Kalau kamu nggak istirahat, muscle atau otot tidak akan bertumbuh, gitu loh. Jadi ketika Anda berbuat baik, faktor-faktor lain tuh berpengaruh sekali. Jadi bukan Anda cuma datang ke wihara bantu, tapi banyak orang salah berpikir datang ke wihara itu bukanlah amal, Willy. Ya. Oke, datang ke wihara bukanlah amal. Bukan, datang ke wihara dengerin ceramah itu bukanlah amal, gitu. Ya. Kalau kamu cuma datang berbuat kebaikan, bantu itu satu hal, tapi ada hal yang lebih penting yang kamu harus tambahkan, yaitu apa? Mengubah tadi sifat buruk. Kamu ada nggak mengubah sifat buruk kamu? Ada nggak mengontrol niat kamu? Ada nggak menggunakan seluruh badan kamu itu untuk apa? Berbuat kebaikan. Ada nggak berpantang? 5 pantangan itu kamu lakukan, gitu loh. Jadi semua hal, semua faktor itu harus dilakukan. Baru pengaruhnya dalam hidup kita lebih besar. Jadi kalau ada orang yang mengeluh ke wihara belum mendapatkan hoki, saran saya adalah coba kita introspeksi lagi. Ya. Lihat lagi ke dalam. Jangan-jangan tadi cuman datang ke gym aja, tapi begitu pulang gym nasi padang 3. Wah. Nasi goreng 2. Nasi goreng. Dessertnya nasi goreng. Cemilan itu. Itu cemilan. Dessertnya ada lagi ntar kue. Bayangin kalau misalnya kita ke gym, ya pulang nasi padang 3, dessertnya nasi goreng 2. Aduh. Gitu. Sebelum Anda tidur, karena Anda ngerasa, gue udah ke gym kok. Gue udah ke gym, gue udah kerja keras ke gym. Gitu kan. Tapi, lu masih makan nasi padang itu barusan 3 gitu loh. Itu kayaknya lu nge-gym 1 jam hilang gitu semua. Malah mending gak usah nge-gym tapi gak usah makan nasi padang juga. Itu dia. Itu lebih penting daripada nge-gym tapi makan nasi padang. Makanya, so that's why kita lupa bahwa ya kita sering bilang kita cuma ngelihat satu hal dan menyalahkan itu. Padahal nggak gitu, Will. Makanya sangat disarankan bagi kita yang ikut mendengarkan hari ini ke wihara doang itu nggak kasih kita kebaikan, keberuntungan. Tidak. Benar. Harus melatih kebajikan ini ke dalam. Jadi kalau kita ngelihat ke dalam, melatih memperbaiki sifat-sifat buruk kita, ditambah dengan 3 amal perbuatan keluar itu tadi. Jadi ke dalam membina, keluar membina, itu yang lengkapin kita semua. Dan itu yang bikin keran rezeki itu, keran hoki itu mengalir dengan deras dalam hidup kita. Wow. Gitu loh. Mengalir pun bukan berarti hidup kita tanpa ada masalah, bukan. Ya, tapi kalau kamu datang ke wihara, kamu kan belajar dharma. Kayak tadi saya bilang, kamu kan ke gym, kamu ngelatih ototmu gitu kan. Jadi ototmu, waktu kamu tidur, ototmu ngebakar sendiri gitu loh. Dia akan ngebakar apa? Ngebakar lemak gitu loh. Ngebakar kalori itu, walaupun kita tidur. Nah, maksudnya kalau kita pergi ke wihara, kita tuh mendengarkan dharma, itu tanpa sadar kita punya kearifan itu terlatih. Memilih dengan baik gitu loh. Sehingga ketika kita terlatih dengan baik dalam memilih, kearifan ini muncul, maka kita akan sangat kurang resikonya untuk memilih sesuatu yang salah. Ketika kamu memilih dengan tepat
ya, serangkaian pilihan itu tepat, maka nasib kamu akan perlahan-lahan berubah. Wah. Gitu. Okay. Yang penting adalah memilih dengan tepat. Oh, waktu kamu makan, kamu pilih bukan banyakin karbo, kamu banyakin protein, banyakin fiber, gitu kan, serat. Nah, kamu jadi kan makan jadinya lebih apa ya kita bilang mindful. Betul. Nah, gitu untuk kan? mensupport pertumbuhan tadi otot juga kalau kita nge-gym. Kamu waktu lihat HP, kamu pilih main game atau kamu lihat bacaan artikel yang bermanfaat buat kamu, itu kan pilihan juga. Betul. Jadi kalau kamu pilihnya adalah baca artikel yang bermanfaat, kamu pilihnya adalah berkegiatan yang positif, kamu milihnya adalah berlatih diri kamu menjadi baik gitu ya. Kamu memilih terus yang baik, melakukan kebaikan terus, kamu pasti punya hidup yang lebih baik dibandingkan orang lain. Karena hidup kita adalah kumpulan serangkaian pilihan kita. Waduh, yang melahirkan konsekuensi yang terjadi di hidup kita tadi itu ya. Wow, luar biasa teman-teman. Ini dalam banget nih cuma ngebahas soal hoki loh, soal beruntung. Ya mungkin sebelum kita tag video ini orang-orang dan saya juga ya berpikir ya Teh saya bahwa hoki itu ya hanya kebetulan. Hoki itu ya pas kebetulannya kamu hoki nih, kebetulannya kamu sial nih, ada kebetulan. Tapi ternyata dari apa yang Tetanya sampaikan bahwa yang namanya hoki itu adalah akumulasi, adalah kemudian sesuatu yang terjadi bukan tanpa alasan, tapi dari kumpulan-kumpulan pilihan kehidupan kita. Betul. Iya, kalau kita namanya karma yang baik, maka perlahan-lahan juga hidup kita akan jadi lebih baik. Betul sekali. Wah, luar biasa. Nah, terakhir sebelum kita closing, apakah ada statement terakhir nih untuk teman-teman kaula muda, teman-teman sejalan nih yang nonton video podcast kita? Pesan saya, kalau kita mau terus-terusan hoki, dekatlah dengan sumbernya. Gitu. Sumbernya di mana? Sumbernya adalah wihara. Wihara adalah sumber kebaikan, sumber berkat. Semakin kita jauh dari sumbernya, maka tentunya aliran hoki juga terhambat, gitu loh. Jadi rajin-rajin ke wihara, rajin-rajin dengerin dharma, rajin-rajin berlatih dalam kehidupannya kita. Niscaya keberuntungan, kebaikan akan datang ke hidup kalian. Wah, luar biasa. Terima kasih Teh Jangse closing statementnya, Teh Jangse ya. Dan juga teman-teman, karena ngebahas soal Vihara, nanti juga mungkin di description atau di bawah ini akan ada alamat Vihara kita, dan teman-teman bisa datang ke Vihara kita. Betul Teh Jangse ya? Yes. Oke, karena itu teman-teman jangan lupa untuk komen juga, nextnya mau topik apa sih yang dibahas, yang kira-kira saya nih pengen tahu banget nih, kalau dibahas dari perspektifnya Ciangse-Ciangse muda kita yang keren ini tentunya. Ya, teman-teman jangan lupa juga untuk like, share, dan terakhir subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih semuanya. Dadah! Bye-bye.